Yesus sahabat yang terbaik. Bersahabat itu penting. Sesama orang beriman itu harusnya ada sahabatnya. Karena dengan kita bersahabat, hidup kita akan lebih tenang dan akan lebih bahagia. Karena kenapa? Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, menghadapi persoalan-persoalan, kalau kita memiliki sahabat, kita bisa bercerita kepadanya. Dan dia pasti akan berikan kita dukungan dan semangat. Dari Yohanes pasal 11, bagaimana diceritakan firman Tuhan bahwa Yesus itu sahabat yang terbaik pada waktu kondisi yang tidak baik, pada waktu kondisi yang tidak mendukung, pada waktu kondisi yang sulit bagi Maria dan Marta. Pada waktu itu Lazarus saudara laki-lakinya itu mati. Itu kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak mendukung. Tapi di sana seorang sahabat yang terbaik yang peduli kepada mereka. Ada peribahasa berkata, waktu senang banyak teman. Waktu banyak uang banyak mendekati kita. Tapi ketika kita susah, ketika mungkin tidak ada uang kita, apakah masih ada orang yang mendekati kita? Ketika kita sehat, mungkin banyak orang yang datang memuji-muji kita. Duduk makan bersukaria, menikmati, bergembira. Tapi pada waktu kamu sehat, pada waktu kamu sakit, di sanalah akan terlihat apakah betul dia sahabat yang baik atau tidak. Pribadi Yesus ini adalah sahabat yang penuh kasih. Seperti yang dialami oleh Maria dan saudaranya. Bagaimana firman ini tadi di ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Persahabatan itu tidak terlepas dari kasih. Ingat firman Tuhan bahwa kasih itu menutupi banyak pelanggaran, menutupi banyak kekurangan, menutupi banyak kelemahan. Siapapun sahabat kita, kita tidak boleh menceritakan kelemahan-kelemahannya pada orang lain. Sebagai orang yang bersahabat, kita harus mengasihi. Haleluya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, kita akan tetap mengasihi. Nah, sahabat yang terbaik itu dibuktikan. Dalam diri Yesus ini dinyatakan Yesus adalah sahabat yang penuh kasih ketika Lazarus itu sakit. Dikirimlah kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi itu sakit. Sampai beritanya. Ya. Sampai beritanya. Yesus itu mencintai Maria, mencintai Marta, mencintai saudaranya Lazarus. Yesus itu sahabat yang penuh pengertian. Bagaimana dia terlihat di sana? Ia mengerti sengsara kita yang paling berat sekalipun. Ia ikut merasakan kesedihan kita yang paling pedih sekalipun. Sama seperti kepada Maria Marta. Mereka mengalami duka. Tetapi Yesus memberikan semangat kepada mereka. Yesus berkata, muncul ayat itu, akulah kebangkitan dan hidup. Dia beri semangat. Dia mengerti perasaan daripada Marta. Dia mengerti perasaan daripada Maria ini. Itu sebabnya muncul ayat ini, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, seorang sahabat itu harus bisa mengerti. Dia beri semangat. Itu namanya persahabatan. Berikan dia semangat, beri dia motivasi sama seperti yang dikerjakan oleh Yesus ini. Ketika mereka mengalami duka, ketika mereka mengalami persoalan yang sangat pedih, karena kematian itu menurut saya adalah persoalan sesuatu yang sangat sulit diterima oleh manusia, siapapun.
Walaupun dia orang percaya kepada Yesus. Kematian itu sangat sulit diterima oleh siapapun, termasuk orang yang percaya kepada Yesus. Karena ketika seseorang mengalami duka, hal itu sulit terkatakan. Dan saya belum pernah melihat orang ketika berduka tidak menangis. Kenapa sampai menangis? Karena memang duka yang paling dalam itu ketika mengalami kematian. Yesus juga adalah sahabat yang berkuasa. Ya. Yesus itu sahabat yang berkuasa seperti yang terjadi bagi Maria dan saudaranya. Ia dapat mengerjakan hal-hal yang ajaib. Bahwa dia sahabat yang berkuasa itu, walaupun Lazarus sudah meninggal. Alkitab mencatat di ayat yang ke-37, bagaimana firman Tuhan menjelaskan seperti ini. Saya lompat ayat ini karena panjang sekali. Ayat 37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Yesus sahabat yang berkuasa ini, bagaimana firman Tuhan berkata, Lazarus yang mati ini bangkit kembali.